Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Rabu tanggal 30 November 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham, hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung saja join di grup Telegram saya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham, hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham, dan bisa langsung saja join di grup Telegram, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username Saham tadi agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya untuk BBCA, emiten pertama. Hari ini BCA closing di 9.300 dengan persentase plus 3,6%. Ya, gap ini sudah berhasil ditutup dan memang harganya terus terbang untuk BCA. Dia juga retesting sempat di EMA 34, harganya kepantul naik dan rebound, hari ini naik 3%, lumayan tinggi ya, ini BCA. Hari ini naiknya lumayan tinggi. Kurang lebih tadi IHSG juga mendekati 1% ya, naik pada perdagangan hari ini. Untuk BCA, volume hari ini juga cukup tinggi dan besok sudah exit untuk pembagian dividen kurang lebih Rp35. Nah, itu bisa diperhatikan ya. Untuk BCA kalau saya perhatikan di sini secara Fibonacci memang ya tadi kan sempat naik ke 9.400 itu untuk menyentuh target Fibonacci 1,618, dan bila 1,618 ini di breakout maka BCA berpotensi untuk lanjut bergerak naik ke harga 9.800. Oke. Jadi sudah kelihatan ya bahwa BCA pergerakannya so far ini masih oke. Masih bagus-bagus saja. Untuk support tetap sama di 8875. Sebentar. Saya coba bantu untuk cekkan. Bagus ya ini pergerakannya BCA. Bagus ini. Kalau saya bilang sih masih ada potensi untuk lanjut bergerak up ya. 9775 itu menurut saya masih possible juga. Tapi kita lihat besok apakah dividen itu dapat mempengaruhi harga BCA atau malah biasa-biasa saja. Karena dividennya kecil ya. Nggak banyak yang mengincar dividen kecil segini. Oke, jadi untuk BCA sebenarnya apakah masih ada potensi naik? Menurut saya yes, masih ada. BCA juga masih dalam kondisi strong uptrend di mana masih menarik ya. Itu masih menarik. Mendekati window dressing seperti ini masih menarik ya, gitu. Untuk BCA sih mungkin segitu dulu ya secara teknikal. Kita lanjut, di sini ada saham BBRI. BBRI hari ini naik di harga 4980, gap di atas sudah berhasil ditutup 4760 hingga 4860 ini sudah berhasil ditutup ya. Di mana itu sempat menjadi target kita kalau memang dia closing gap ya kita bisa taking profit, dan hari ini malah BBRI naik ke harga 4980 hingga 2,6%-an ditutup terakhir. BBRI juga masih bisa bertahan di atas EMA 90, 34 dan 21 di mana itu menunjukkan bahwa BBRI masih dalam kategori strong uptrend ya. Dia masih strong uptrend. Nah, tuh BBRI ini berpotensi untuk membuat all time high ya. Ini bisa-bisa.
Kita coba cek dulu monthly chart. Tuh ya. Ini BBRI berpotensi untuk membuat membuat all time high ya. BBRI berpotensi untuk membuat all time high bila harganya naik di atas 4980 itu bisa jadi all time high ya. Ini penting ya, pas 4980 kalau di breakout bisa all time high sungguhan untuk BBRI. Jadi besok kalau memang all time high ya otomatis harganya berpotensi untuk bergerak up. Bisa jadi targetnya di 5250 dulu hingga 5410. Tuh, ya bisa take notes untuk BBRI ini juga lumayan penting karena selain sudah berhasil closing gap, ini malah berpotensi untuk menciptakan all time high baru. Jadi bagus untuk BBRI, potensinya masih uptrend, masih membuat higher high dan higher low, which is good ya, sangat-sangat bagus untuk BBRI. Gitu untuk BBRI. Lanjut di sini ada saham BBNI. BBNI juga sama ya. Hari ini closing di harga 9.900 dengan persentase plus 5,6%. By moving average, yes, dia masih bisa bertahan di atas SMA 21, 34 dan 90 yang dimana itu BBNI masih dikategorikan sebagai emiten yang dalam fase strong uptrend. Mengingat BBRI sudah berpotensi untuk menciptakan all time high, BBNI juga berpotensi all time high bila harganya berhasil menembus 10.250. Apakah ini possible untuk dicapai? Ya menurut saya possible saja ya. Masih possible untuk BBNI ini. Breakout 10.250 itu masih ada ya potensinya, apalagi harganya sudah mendekati ke area sana. Ya, hari ini sudah 9.900. Kita coba cek ya, apakah besok berhasil breakout atau enggak. Kalau memang ini breakout sih menurut saya berarti all time high BBNI dan BBRI bisa jadi at the same time, di mana IHSG juga berpotensi untuk bullish ya. Nah ini lumayan seru nih, ya lumayan seru. Besok Kamis atau Jumat itu lumayan seru. Kita coba cek ya bagaimana kondisinya. Gitu untuk BBNI ya. Kita lanjut di sini ada saham BSPK. BSPK ya kemarin sempat auto reject atas pada perdagangan tanggal 29 November ya, kemarin hari Selasa itu auto reject atas. Hari ini naik 15% dengan rata-rata dengan harga closing 338. Ya, naik 15%. Sempat sih tadi menyentuh 362 tapi memang closingnya melemah kembali. Volume so far paling besar ya pada perdagangan hari ini semenjak pertama kali IPO untuk BSPK. Coba saya bantu untuk cekkan dari segi broker summary. Perhatikan di sini sudah net ya, ada SH dan CP ya. Dua broker ini bisa diperhatikan. Pada perdagangan hari ini di BSPK ada broker SH dan CP yang sudah melakukan net buy kurang lebih 329 untuk rata-ratanya dan 322. 329 dan 322 ya, ini rata-ratanya. Kurang lebih ya 12,4 miliar untuk SH ya, masih punya barang 12,4 M. Gitu, untuk SH dan CP bisa diperhatikan. Untuk BSPK juga sih sudah naik lumayan banyak ya, yang mau scalping coba sih bisa. Karena memang masih ada yang kesangkut banyak tuh sebenarnya di atas tadi. Gitu ya untuk BSPK. Lanjut, di sini ada saham GoTo. Untuk GoTo closing di harga 151 dengan persentase minus 6,79%. Nah, hari ini GoTo itu auto reject bawah. Ini bisa diperhatikan ya. Saya lihat sih kemarin ya, pada perdagangan kemarin itu BK distribusi lumayan besar ya, gede-gede BK distribusinya. Dan perhatikan sebentar, kita coba cek dulu ya dari broker summary untuk GoTo ini. Oke, kita lihat untuk GoTo ya. Top akumulator dipegang oleh YP dan MG. Nah, di sini ternyata MG ini sudah mulai pasang barang ya.
sudah mulai masuk nih. Rata-ratanya 155 untuk MG, YP-nya 158. Dua broker ini kurang lebih sama ya, jumlahnya kurang lebih hampir sama. Nah, itu bisa diperhatikan tuh. Sudah masuk lumayan banyak juga nih. Hari ini 2 juta lot dan 2 juta lot YP dan MG. Rata-rata 158 dan 155, bahkan MG pun sekarang ya pada perdagangan terakhir itu masih punya rata-rata di atas. Nah, ini sudah mulai menarik untuk GoTo ya. Ini sudah kelihatan mulai menarik, tapi memang benar ya, nggak bisa diungkiri kalau GoTo closing price-nya tetap bersikeras ya, bersikeras di bawah Fibonacci 1,618-nya di harga 156, maka GoTo tetap berpotensi untuk koreksi ke harga 130 ya. Ini secara teknikal ya, ini secara teknikal. Ya, ini kalau memang sudah sampai ke 130 ini diskon besar sekali. Ya, benar-benar diskon besar. Emiten sebesar GoTo, Gojek, Tokopedia hingga turun hancur seperti ini kalau menurut saya ini merupakan peluang. Tapi nanti bisa dilihat lagi ya, tentu saja harus dianalisa kembali. GoTo sih sebenarnya 1,618 ini merupakan target rebound, tapi malah auto reject bawah hari ini. Jadi kita masih lihat dan pantau, volume hari ini juga cukup tinggi, MG masih punya rata-rata di atas. Oke ya, lanjut di sini ada saham MTech. MTech closing di harga 12,90 ya pada perdagangan hari ini, dan MTech juga sudah turun cukup dalam tuh semenjak harga 1.800 tanggal 11 November sekarang ke 1.290. Sudah berapa persen? Kita coba cek. 28% sudah turunnya. Turun 28% itu besar ya, banyak. Dan juga pada saat penurunan ini volumenya juga semakin lama semakin tinggi, semakin besar ya, seperti itu. Nah, perhatikan untuk MTech, ini ada target Fibonacci 1,618 yang dimana most likely terjadinya rebound. Ya, di 1,618 itu most likely terjadinya rebound. Jadi teman-teman bisa perhatikan tuh, 1240 bisa dijadikan sebagai target untuk MTech. Entah itu target beli ya atau target average bisa diatur ya. Mungkin untuk MTech sih kalau dari saya bisa dipantau karena juga masih berpotensi untuk mengarah turun. Kalau memang dia rebound ya, kalau memang seumpamanya MTech berhasil rebound, coba cek ya. Saya bantu coba cek dari weekly chart. Tuh ini sedikit ngeri sih sebenarnya. Nah ini sedikit ngeri. Kalau saya sih prefer nggak akan ambil ya karena resikonya juga lumayan tinggi nih. Oke, lumayan tinggi. Resikonya lumayan tinggi nih. Ya, jadi untuk MTech mungkin segitu dulu. Oke, dia masih rutin untuk membuat higher high dan higher low. Sorry, masih rutin membuat lower low dan lower high, di mana itu masih kurang oke kalau saya. Lanjut, di sini ada saham Bevin. Bevin closing di harga 1140 dengan persentase plus 3,17%. Volume hari ini Bevin juga lumayan tinggi ya volumenya. Tadi juga naiknya langsung loncat ke harga 1125, tapi memang koreksi dulu supaya nggak menciptakan gap di bawah. Ya, kalau saya bilang Bevin ini berpotensi untuk lanjut bergerak up ya. Ini berpotensi untuk lanjut bergerak up. Jadi kalau memang Bevin besok seumpamanya berhasil breakout 1150, ini ada potensi untuk lanjut terbang lagi menuju 1200 atau bahkan bisa ke 1235. Kalau saya bilang sih ada potensi besar sih untuk naik ke 1240, itu ada potensi besar ya di Bevin untuk lanjut naik ke arah sana. Masih ada 10% ya. Ini sebenarnya lumayan untuk Bevin, bisa diperhatikan breakout 1150 bisa entry. Oke. Itu ya untuk Bevin, lumayan menarik ini. Oke. Kita lanjut, di sini ada saham ASA. ASA closing di harga 860 dengan persentase minus 3,37%. ASA hari ini minus 3% ya. ASA hari ini minus 3%. Volume hari ini juga cukup tinggi ya, volumenya juga cukup tinggi. Ini ada support di harga 860. Kalau memang 860 di breakout ya
sangat parah berarti ASA ya. Kita masih belum tahu karena ASA ini bahkan nggak sampai rebound di garis SMA 90, dia cukup sorry, dia bahkan reboundnya itu nggak sampai di garis SMA 90. Jadi cukup dia menyentuh EMA 21 dan 34 saja itu sudah membuat ASA lanjut kembali turun. Nah, mau sampai kapan turunnya? Karena ASA ini juga sudah turun cukup dalam, mulai dari harga 4.000 ya, hingga 860 ini dalam sekali kalau saya bilang. Ya, benar-benar dalam untuk ASA ini. Tapi apakah bisa menjadi peluang emas ya? Let's see. Kalau saya bilang sih, apakah ada harapan ya? Tentu saja. Setiap situasi pasti ada harapan dan ada peluang kita bisa manfaatkan. Ya, oke. Ada support kuat sih sebenarnya di harga 740. Itu kalau saya perhatikan ya 740 bisa dijadikan sebagai support kuat. Apakah ASA akan turun lanjut ke 740 baru bisa rebound kencang? Ya, kita lihat saja karena ini turunnya juga lumayan dalam ya untuk ASA ini benar-benar dalam. Harus dilihat dari segi laporan keuangannya itu bagaimana. Apakah perusahaan ini menciptakan laba yang besar? Apakah perusahaan ini memiliki pendapatan dan net profit yang besar? Itu harus dicek dari laporan keuangan dan dari segi perusahaan. Kalau memang menciptakan keuntungan, ya kita bisa watchlist karena ini sudah lumayan menarik kalau memang perusahaan itu bagus dan harganya terus diskon itu menarik berarti. Tapi kalau memang dari laporan keuangannya masih kurang oke, ya better kita jauhkan emiten ini. Ya, gitu untuk ASA. Lanjut, di sini ada saham SATA. SATA karena juga baru IPO dan termasuk ya, termasuk gorengan kalau saya kategorikan itu. Maka kita bisa coba cek dari broker summary dulu untuk SATA. Untuk SATA closing di untuk SATA ya. Ini CP akumulasi kurang lebih 476.000 lot pada perdagangan hari ini. Rata-ratanya tuh di 199 ya. 9,6 M. Tuh, jadi CP ini masih punya barang 476.000 lot, rata-ratanya 199. Bisa dijadikan informasi tambahan karena juga lumayan penting ya kalau saya bilang. Jadi untuk SATA mungkin segitu dahulu. Kita lanjut di sini ada saham Telkom. Telkom ya. Sudah saya bilang harganya drop. Ini ada support kuat di 3950 hingga 3840. Itu merupakan support kuat ya. Hari ini volume Telkom cukup besar ya. Volumenya Telkom ini cukup besar pada perdagangan hari ini. Bentar. Ya besar kalau saya bilang ini. Volumenya besar. Nah, kita lihat apakah volume besar ini merupakan akumulasi atau enggak. Karena kalau memang semuanya Telkom malah breakout 3950, ya ini Telkom berpotensi untuk lanjut turun ke harga 3850. Biar 3850 masih bisa di breakout, better exit ya. Tapi kalau memang money manajemennya bagus, ya nggak apa-apa boleh di hold. Karena ketika Telkom berhasil breakout 3850, ini ada potensi besar untuk lanjut menuju 3540 support kuatnya. Tapi itu worst case ya, itu kalau memang terjadinya koreksi ya seperti itu. Tapi kalau memang terjadinya apa namanya? Terjadinya rebound, harganya naik ya lain cerita. Ini ada potensi untuk bergerak up menuju harga 4280. 4280 tepat di garis SMA 90-nya garis hitam. Ya, jadi untuk Telkom bisa dipantau. Kita lanjut ya, kita lanjut langsung. Di sini ada saham Raja. Raja closing di harga 1000 dengan persentase minus 3,85%. Nah, Raja ini masih belum berani untuk membuat all time high baru. Ya, harganya masih ketahan di 1205. Setelah hit ya dia langsung koreksi. Saya perhatikan meskipun auto reject bawah ya volumenya nggak besar-besar juga kok, masih aman.
Harga juga masih bertahan di atas EMA 90. Secara sekilas, kalau by theoretical, Raja ini masih dalam kategori strong uptrend. Ya masih strong uptrend, tapi sudah mulai ada indikasinya sideways di sini. Ya, sudah ada indikasi terjadinya sideways, kurang lebih ya range-nya 895 hingga 1025, itu range mainannya Raja. Dan untuk support terdekat Raja itu di harga 975, resistennya di 1135. Baik kondisi buy dari kondisi stochastic slow di sini menunjukkan adanya potensi terjadi golden crossing di area overbought. Ya. Jadi untuk Raja sih bisa diperhatikan ya, bisa diperhatikan. Bisa diperhatikan. Kita lanjut, di sini ada saham WSKT. WSKT closing di harga 422. Wow, ini WSKT turun terus ya. Ini juga saya lumayan kaget ini. Lumayan kaget karena sudah lama nggak pantau konstruksi ya. WSKT ini malah turun. Nanti bisa tulis di kolom komentar kalau tahu penyebabnya apa, hani minus 4%. Oke, coba cek monthly chart. Oke, tuh ya saya ceritakan. WSKT dulu sempat menyentuh harga berapa ini? 2.768. Tapi pada saat itu volumenya nggak seberapa besar ya. Volume besar itu terjadi pada bulan Januari tahun lalu ya. Tertinggi di 1846 dan hari ini ya, hari ini itu closing di harga 422 ya. Closing di harga 422. Closing di harga 422 dan harganya pun sudah mendekati atau sudah mau mendekati area all time low di harga 346. Nah, ini teman-teman harus perhatikan betul ya bahwa all time low-nya WSKT itu di harga 346. Itu harus di-mark dan dicatat itu. Oke. Untuk support terdekat sih di harga 408 untuk WSKT ya. Ini saya cek dari Money Chart. Tapi kalau memang 408 bisa di breakout lagi, ini ada potensi besar untuk lanjut turun menuju 346. Nah, bagi yang hold USKT ya harus berhati-hati ya, harus benar-benar berhati-hati. Kalau untuk long term, mau di hold untuk long term ya nggak apa-apa, tapi harus juga mencicil, jangan dibiarkan begitu saja, harus tetap rutin untuk membeli saham ini. Kalau enggak, average teman-teman bakalan jauh di atas ya. Jadi harus tetap mencicil dan harus dilihat prospek perusahaannya bagaimana. Gitu ya, WSKT. Lanjut, di sini ada saham ADHI. ADI closing di harga 520 dengan persentase minus 0,95%. Nah, ADI sendiri juga terjun bebas nih. Ya, terjun bebas. Bahkan nggak tahu ya, konstruksi ini ada proyek IKN tapi malah tambah turun. Entah itu memang sengaja diperlakukan seperti itu agar bisa dapat harga lebih murah yang bandar-bandar besarnya atau entah ya. Saya buatkan daftar list untuk ADHI. Supportnya di harga berapa ini? Sempat ada itu ya. Volume besar ini bisa dijadikan sebagai titik support. 515. 1005. Next bisa juga di sini. Tuh ya jauh-jauh tuh supportnya. Ini harus diperhatikan benar. Oke. Nah, untuk KDAI ada support kuat di harga 515 ini by money chart loh ya. Itu by money chart. Jadi seharusnya kuat tuh supportnya. Kalau breakout 515 prospek kedepannya sih ke harga 355. Ini sempat ada 4 hari terjadinya volume besar itu harus dipantau ya. Ada apa di sana?
Tapi kalau secara teknikal untuk ADI ya supportnya di 515, resisten di 595. Jadi kalau memang ADI rebound ya minimum targetnya di 595 dahulu. Gitu ya untuk ADI. Lanjut di sini ada saham Tekim. Tekim closing di harga 8.350 dengan persentase plus 2,14%. Sebenarnya untuk Tekim ini memang ya kalau kita perhatikan secara fundamental itu bagus ya. Perusahaannya ini menciptakan keuntungan bersih yang meningkat ya, net profit yang meningkat dan juga so far kemarin tanggal 16 Agustus 2021 itu harganya drop dan rebound ke pantul di 90 nggak berhasil naik dan tahun ini di bulan Oktober itu berhasil rebound ya. Harganya berhasil rebound dan menembus garis EMA 90. Di manakah target selanjutnya untuk Tekim? Ini ada resisten dari Fibonacci 9750. Bisa, bisa diatur sih. 9825 ada lagi di 10725. Ini kita coba cek ya by monthly chart. Tekim. Oke, sudah ketemu. Untuk Tekim ya, ini so far masih bisa bertahan di atas EMA 21 dan 34, jadi masih uptrend. Masih uptrend untuk Tekim. Kalau saya lihat sih ada potensi ya untuk menyentuh area 9325. Ada potensi untuk mengarah ke arah sana. Jadi ini bisa dimasukkan ke watchlist untuk Tekim. So far sih masih oke-oke saja. Gitu ya. Lanjut, di sini ada saham Excel. Excel closing di harga 2170 dengan persentase minus 1,36%. Nah, Excel sendiri, perhatikan ya, ini juga sudah berhasil breakout secara konfirmasi untuk support 2230. Itu sudah berhasil di breakout. Nah, itu harus diperhatikan ya, kalau dia sudah berhasil breakout support, sedikit berbahaya. Saya coba lihat gambaran yang lebih besar, Monthly chart. Oke. Support kuat di harga 2030. Support lumayan kuat ya 2030 itu. Resisten ada di 2790 tuh resistennya. Ya so far ini masih membuat trend line lah ya. Masih rutin, trend line-nya ini masih direspek. Tuh masih direspek. Jadi kalau teman-teman semuanya mau mengincar Excel ya bisa tunggu saja di harga 2030. Targetnya berapa? 2030, targetnya ya ke 2790 masih ada 39%. Ya lumayan menarik sih kalau saya bilang ya untuk Excel ini lumayan menarik. Tapi ya begitu harus kuat mental ya. Ibaratnya kalau memang dia drop sampai ke harga 1880 ya harus berani hold dong. Ya tapi risk to reward-nya juga worth it kok. Itu ya untuk Excel. Kita lanjut di sini ada saham Coal. Coal kita coba cek, yes ini masih downtrend dan juga baru IPO. Ya, jadi saya coba bantu dari broker summary saja untuk Coal. Untuk Coal perhatikan adanya akumulasi dari pihak PD ya rata-ratanya 196, kurang lebih hanya 11.000 lot ya, 11.000 lot di Coal ini. PD masih punya barang rata-rata 196. Itu. Kita lanjut di sini ada saham NZIA. Oke, NZIA hari ini naik 22% ya. Akan saya coba bantu analisa dari broker summary mulai dari perdagangan tanggal 28 September hingga hari ini. Apa tadi? NZIA ya. 28 September, oke. PD ini masih punya barang,
di NZTA ya, rata-ratanya itu 167, kurang lebih 24.000 lot ya. Dia masih punya barang 24.000 lot, rata-ratanya 167. Dan untuk BQ juga sama, masih punya rata-rata 169, kurang lebih jumlah lotnya 17.000 lot. 167 dan 169 dan closing hari ini di 216. Jadi kalau memang mereka mau ngebanting pun itu bisa-bisa saja. Itu ya untuk NCTA. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham Agro. Agro closing di harga 476 dengan persentase minus 2,06%. Ya, Agro ini juga masih strong downtrend. Ya, ini masih turun terus harganya. Untuk Agro sih saya no recommend ya. No recommend, sorry to say, tapi kurang menarik kalau saya bilang Agro ini. Untuk sekarang loh ya, itu kurang menarik. Kurang menarik, benar-benar kurang menarik. Kalau diperhatikan dari support terdekat ya bisa diatur di harga 464 itu support terdekatnya. Ya, itu support terdekatnya. Kalau memang dia rebound ya target reboundnya ada di 521 dan 534 ya. Itu untuk Agro. Lanjut di sini ada saham AGI. AGI closing di harga 2270 dengan persentase plus 5,09%. Hari ini sih memang AGI naik ya. Naik 5% tuh. Lumayan besar. Bentar ya, saya gambar dahulu untuk AGI ini. Oke, ini sudah mengenai trendline ya, hati-hati. Bisa jadi dia reject, bisa jadi dia breakout. Kalau breakout ya, besok harganya naik, ya targetnya langsung ke 2420. Targetnya langsung ke 2420 untuk KGI. Tapi kalau dia membuat rejection, harganya koreksi, ya potential correctionnya di harga 2150. 2150 itu target support kalau memang dia koreksi ya. Atau juga bisa ke harga 2100 ya bisa saja untuk menyentuh trendline bawahnya ini. Jadi untuk KGI segitu dahulu, lanjut ada saham Link. Link ada pembagian dividen terakhir itu Rp193. Untuk Link ini saya masih belum melihat adanya potensi rebound karena ya masih segitu-segitu saja tuh untuk Link. Oke, sampai seperti ini ya. Oke, untuk Link ya. Volume kecil-kecil saja ini masih belum ada arah kalau saya bilang untuk Link ini. Masih belum ada arah ya kalau saya bilang untuk Link. Time moving average dia masih di bawah EMA 90. Masih downtrend untuk Link ini ya, masih downtrend. Ini masih downtrend. Tapi sudah membuat higher high dan higher low. Jadi lumayan bagus ya. Lumayan bagus. Untuk Link segitu dulu. Lanjut ada saham SRAC, saham terakhir. Oke, SRAC naik terus ya. Tapi ingat ya, ini naiknya volumenya juga sudah semakin kecil. Ini berbahaya. Mulai dari 25 November hari Jumat kemarin, itu volumenya semakin lama semakin kecil. Ya, jadi sudah mulai nggak seberapa aktif. Ini harus berhati-hati ya. Harus benar-benar hati-hati. Kalau naik, volumenya kecil itu biasanya ada potensi untuk turun. Dan ini nggak ada candle merah sama sekali, hijau terus. Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati, harus tahu kapan waktunya exit. Oke. Mungkin untuk SRAC segitu dahulu ya Kamsia cuan kalau teman-teman juga sudah bisa dapat cuan dan dapat profit dari SRAC. Tapi yang perlu saya tekankan harus lebih berhati-hati. Itu ya. Gitu untuk SRAC. Mungkin segitu dahulu. Saya tunggu kehadiran teman-teman di grup Telegram. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Free free field to ask and join to our group. Okay, goodbye.